Ya. Tapi ayat itu adalah cerita tentang Bilqis, Ratu Bilqis. Nah, Ratu Bilqis ketika dia mendapatkan informasi tentang rencana aneksasi Sulaiman ke negerinya, dia ditanya bagaimana ini. Lalu dia berkata, innal muluka idza dakhalu qaryatan, apabila seorang penguasa masuk ke sebuah negeri, afsaduha, maka lazimnya akan membuat kerusakan di negeri itu. Wa ja'alu aizzata ahliya adillah, dan mereka akan membuat warga negara itu di situ menjadi hina sehina-hinanya. Nah, maka makna itu ditangkap oleh Kiai Hasyim, berarti sekutu ini harus dilawan karena akan menimbulkan satu kehinaan bagi warga Indonesia dan akan menimbulkan satu kerusakan. Jadi 3 hal penting: wajib hukumnya atau fardhu ain melawan. Yang kedua, kalau mati syahid. Dan yang ketiga, kalau ada orang pribumi yang berkomplot dengan sekutu, juga wajib dibunuh. Nah, itu fatwa itu Kebireng, ya, pada akhir September. Kemudian untuk memberikan resonansi yang demikian luas, sejak fatwa itu kan dikirim ke markas-markas tempur, laskar-laskar. Itu ada dalam bukunya Pak Saifuddin Suki, dikirim dalam bentuk salinan tulisan tangan ini, dikirim untuk menyemangati perlawanan. Dan betul terjadi pertempuran di banyak titik. Nah, lalu pada tanggal 21 Oktober di tempat ini, di kantor ini, terjadilah pertemuan para konsul NU se-Jawa dan Madura. Kiai Hasyim menyampaikan fatwa tadi, ya. Lalu mereka para ulama itu merumuskan apa yang disebut dengan resolusi jihad. Nah, apa isinya resolusi jihad? Resolusi jihad adalah pertimbangan dasar hukumnya fatwa jihad tadi itu, tapi diktumnya adalah meminta kepada pemerintah, mendesak kepada pemerintah untuk mengumumkan perang sabil. Itu ya, mengumumkan perang sabil. Karena apa? Pemerintah pada waktu itu masih maju mundur gini, ada yang melalui minta jalan perundingan, Pak Karno juga mengupayakan itu. Jadi para ulama mendesak, tegas saja kita perang saja. Tanggal 22 Oktober. 18 hari kemudian, 22 sampai 10 November. 18 hari kemudian, ya, resonansi itu semakin menggelora. Terjadilah pertempuran di Surabaya, di mana para laskar dari berbagai tempat, Tuban, dari Kediri, dari Jombang, dari Pasuruan, bahkan para ulama dari Buntet, Cirebon, bahkan juga para ulama dari Parakan ini enggak, Temanggung, Jawa Tengah. Intinya itu kemudian datang ke Surabaya dan terjadilah pertempuran yang dahsyat, kemudian menyebabkan Jenderal Melati terbunuh. Dan itu peristiwa satu-satunya di dalam sejarah pertempuran seorang jenderal mati, dan itu terjadi di Surabaya. Makanya disebut kota